jawabannya. Oke, kita lihat. Wah, ini mendekati semua nih. Agak harus hati-hati ya nanti kalau teman-teman pakai pendekatan. Opsi jawabannya ini mendekati semua. Dan kita lihat di ujung-ujungnya angkanya ini hanya ada satu option yang ujung angkanya sama, 605, 625. Yang lain jauh-jauh semua ya. Oh ya, ini ada. Oke. Bagaimana mengerjakan cara ini dengan cara yang lebih simpel? Ya, yuk kita kerjakan. 7,7 dibagi 2,5. Seperti biasa, ini ada pembagian, ada pengurangan, dan ada perkalian. Yang kita akhirkan nanti adalah operasi pengurangannya. Kita dahulukan 7,7 dibagi 2,5. Seperti tips yang tadi, kalau ada angka pecahan gini, nggak ada salahnya kita kalikan saja sama-sama koma kan? Ini berarti boleh dianggap ini adalah 77 dibagi 25. 77 dibagi 25. Mendekati angka berapa nih? Mendekati angka 75 dibagi 25. Hai, Assalamualaikum. Gimana persiapannya teman-teman? Semakin matang, semakin semangat ya. Kita lanjut soal TIU, masih lanjutan soal yang kemarin ya. Kita akan bahas kurang lebih 75 soal TIU lengkap dengan pembahasan dan cara-cara yang sederhana. Oke, kemarin kita ada soal tentang penjumlahan seperti ini, tetapi bukan perpangkatan, artinya 1 ditambah 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang gimana nih soalnya? Kalau ketemu soal perpangkatan seperti ini, kita kerjakan seperti biasa ya, 15 detik. Saya kasih waktu untuk teman-teman menjawab. Kalau waktunya masih kurang, boleh di-pause dulu videonya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Soal nomor 7, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, dan seterusnya sampai ditambah 9 kuadrat. Sama dengan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke, gimana teman-teman? Sudah ketemu jawabannya? Nah, kita ulang ya. Kemarin soalnya seperti ini, tetapi nggak ada perpangkatan. Caranya gampang ya. Caranya adalah setengah dari N, kemudian dikali dengan N plus 1. Ya. Ini adalah rumus yang kita pelajari waktu SMP, tetapi kalau ketemu yang bukan perpangkatan. Nah, sekarang gimana kalau ketemu dengan yang perpangkatan? Apakah bisa pakai rumus yang ini? Enggak bisa, teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung pembahasannya seperti apa, boleh diklik di deskripsi ya. Saya sudah sematkan video yang kemarin, atau kalau teman-teman bingung, boleh diklik profil video ini, profil YouTube ini, Rifki Oktaria. Di situ diklik di bagian playlist. Lengkap teman-teman, ada TIU, TWK, TKP, dan sebagainya, bahkan P3K pun ada. Boleh di-share teman-teman ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, semoga lebih bermanfaat ya. Oke, gimana kalau soalnya perpangkatan seperti ini? Ini nggak bisa pakai rumus ini seperti teman-teman. Kenapa? Karena ketika dijabarkan, ini adalah 1 kuadrat adalah 1, kemudian 2 kuadrat adalah 4, kemudian 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, kemudian 5 kuadrat adalah 25, 6 kuadrat adalah 36, 7 kuadrat adalah 49, 8 kuadrat adalah 64, dan 9 kuadrat adalah 81. Oke, ini bisa nggak pakai rumus yang ini? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini penjumlahannya tidak urut nih, kecuali 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, dan seterusnya. Maka, kalau ada soal seperti ini nggak bisa pakai cara instan. Kita harus jumlahkan satu persatu. Tapi kembali lagi, lihat di opsi jawabannya. Jauh-jauh nggak? Lumayan jauh ya. Kalau lumayan jauh gini, boleh kita pakai cara singkat. Sayangnya teman-teman, ujungnya 5 semua. Kalau ujungnya nggak 5 semua, kita boleh dengan cara hanya menambahkan ujung-ujungnya saja. Karena ujungnya 5 semua, kita terpaksa harus kerjakan satu-satu. Nggak perlu teliti-teliti amat, karena nggak terlalu jauh, kecuali yang ini ya, beda 10. Oke. 1 ditambah 4, 5, ditambah 9, 14, ditambah 16, ini adalah 30, kemudian 25 ditambah 36, ini adalah 61 ya, kemudian ini angkanya gampang nih, 64 ditambah 81, 6 ditambah 8 adalah 145, ya, jadi hanya tersisa 4 angka, ini boleh ditambahkan nih, angkanya gampang nih, kalau tambahkan seperti ini, 49, ini 0, simpan 1, 110. Jadi tinggal sisa 3 angka. 30 ditambah 110, gampang, 140 ditambah 145. Menjadi 285. Oke, jawabannya yang B. Siapa teman-teman yang benar? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya.
Soal selanjutnya, soal nomor 8, jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat dikali B ditambah 3AB kuadrat min B pangkat 3 adalah 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Kalau waktunya kurang panjang, boleh di pause dulu videonya. Kita bahas ya. Oke. Ya, ini gampang ya. Nggak perlu pakai rumus yang bagaimana-bagaimana. Kita tinggal masukkan saja. A-nya adalah 5, maka 5 pangkat 3 dikurang dengan 3A pangkat 2. A-nya katanya 5 ya. 3 dikali 5 pangkat 2 adalah 25, dikali B-nya adalah 2, ditambah 3, ini di dalam kurung ya, ditambah 3 dikali A dikali B kuadrat, 3 dikali A-nya berapa? 5, ya, B kuadratnya, B-nya adalah 2, dikuadratkan adalah 4, oke, ini di dalam kurung lagi. Kemudian dikurang dengan B pangkat 3. B pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Oke, 5 pangkat 3 itu adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Ya, 25 kemudian dikalikan lagi dengan 5, 125. 125 dikurang dengan 3 dikali 5, ini adalah 75 ya. Kemudian dikali 2, ini adalah 150. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 5, 15 dikali 4. Ini adalah 60. Kemudian minus 8. Ya. 125 dikurang 150. Ini adalah minus 25 ditambah 60 dikurang 8. Ini adalah 52. Jadi, dengan kata lain 52 dikurang dengan 25. Ini hasilnya adalah 27 ya. Jawabannya adalah C. Ayo, siapa yang benar? Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 9. Soal nomor 9, 888 ditambah 115 dan dikuadratkan sama dengan 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Kalau waktunya kurang panjang, boleh di pause dulu videonya. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Ini soal gampang sekali. Gimana nih? Apakah harus dikuadratkan banget? Oke, kita lihat opsi jawabannya. Kita lihat opsi jawabannya. Angka yang terakhir yang sama adalah 9 dengan 9 dan 3 dengan 3. Angka 4 ini sendirian. Kemudian angkanya mirip-mirip banget ya. Ya, kalau pakai rumus cepat, kita gunakan rumus yang seperti ini. Kalau menggunakan cara cepat, kita menggunakan cara yang seperti ini. 882, oke, coret aja. 882 ditambah 115. Ini adalah 997. Kemudian dikuadratkan. Oke. Ini dengan kata lain, 997 dikuadratkan, ini kan mirip dengan 1000 ya. 1000 dikuadratkan. Ini sama dengan 1 juta. Tapi pasti 1 juta min ya, minus. Oke, kita lihat angka terakhirnya. 7 dikali 7 sama dengan 49. Ujungnya pasti 9. Opsinya berarti antara C dengan D. Ya, ujungnya adalah 9. Kita lihat apakah lebih mendekati 99 atau 89? Jelas bahwa 997 dikuadratkan, logikanya ini pasti lebih dekat dengan 990 ya, 990 karena ini nggak jauh dari 1000 dikuadratkan. Jadi jawabannya adalah C gitu ya, cara cepatnya gimana?
Yang pakai cara manual pasti jawabannya juga C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Soal nomor 10, 0,0639 kuadrat. 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup 15 detik. Gimana? Soalnya susah nggak, teman-teman? Ya, ini sama seperti tadi. Kita nggak perlu ya dikuadratkan, dicari satu-satu. Kita cari ujungnya aja. 9 dikuadratkan. Pasti adalah 81. Ujungnya pasti 1. Jadi yang A coret, yang D coret. Yang mungkin benar adalah yang B, C, dan E. Oke, kita lihat di depannya ada 0,0. 0,0 dikuadratkan pasti adalah 0,00. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, 0,00 ya. Nah, kenapa ya kok sudah pasti 0,00? Karena lihat di sini 6 kuadrat itu adalah 36. Kita sudah yakin kan bahwa 6 kuadrat ini nggak menyimpan ke yang sebelumnya, kecuali di sini angkanya adalah 9 kuadrat. Kalau angkanya 9 kuadrat dapat memungkinkan nolnya menjadi 0,0 sekian, bukan 0,00, karena angka 6 ini hanya 36, artinya nggak terlalu besar ya. Jadi jawabannya fix ya, semoga bisa dimengerti ya. Kalau belum mengerti boleh komen, kurang jelas boleh komen, tapi tetap kita dalam rambu-rambu sama-sama membangun. Jadi kalau mau komen, pastikan komen yang membangun, menggambarkan kepribadian kita. Komentar kita menggambarkan seberapa kualitas hidup kita. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 11. Akar dari 23 kuadrat ditambah 696 sama dengan 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, nomor 11 agak tricky sebenarnya, tapi kita pakai rumus yang sederhana ya. Tapi kita pakai cara yang lebih simpel ya, daripada kita harus menjabarkan satu persatu 23 kuadrat, kemudian setelah itu kita tambahkan dengan 696, kemudian diakarkan lagi. Oke, kita pakai cara simpelnya. 23 kuadrat, ini hasilnya pasti berekor 9. Ekornya ya, ujungnya 9, berarti X9 gitu ya. Atau XX9. Kemudian yang 696 ekornya ini adalah 6 ya. 696 ini ekornya adalah 6 karena ini tadi sudah dikuadratkan kan. Nah, ini ditambahkan nih. Nih pakai ini ya. Ini ditambahkan. Ini ujungnya adalah 5. Nah, kemudian ujungnya adalah 5, ini diakarkan. Ujungnya 5 diakarkan, pasti yang A nggak mungkin karena 9 ditambah 9 itu sama dengan 81. Jadi ada opsi B, C, D, dan E yang mungkin ya. Kemudian opsi D ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau 25 dikuadratkan ini hasilnya adalah 625. Padahal jawabannya ini kan sudah ditambahkan ya. Jawabannya itu lebih dari 696 ya. Ini kan sudah ada angka 696 nih. Sedangkan kalau 25 aja dikuadratkan, ini nggak mungkin hasilnya adalah dari 25 kuadrat sendiri adalah 625. Kemudian 6,25 ini juga nggak mungkin ya. Hasilnya hanya 6 kali 6 ini hanya 36. Sedangkan di sini sudah ada 696 di 696 itu sendiri ya. Apalagi yang C ya. C tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau teman-teman pakai cara manual, boleh di-share jawabannya yang
B atau bukan, dan lebih ringkas yang mana nih? Pakai cara cepat atau cara yang manual? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 12. Berapakah 6/7 dari 87,5%? 15 detik dimulai dari sekarang. Cukup 15 detik, kalau kurang boleh di pause dulu videonya, nanti kita bahas. Dijawab dulu, nanti baru kita bahas bareng-bareng. Oke, kita jawab ya bareng-bareng ya. Oke, ingat ya, kalau ada kata dari, ini artinya adalah dikali. 6/7. Ingat, 87,5%, ya, 87,5% ini adalah angka cantik yang tadi kita bahas di depan. Oh ya, di video sebelumnya. Kalau teman-teman masih bingung, boleh buka di video sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi, atau klik profil YouTube ini, Rifki Oktaria, kemudian cari di playlist. Ada playlist yang lengkap. Nah, 87,5% ini adalah angka cantik dari pecahan 7/8. Ya. 6/7 dikali 7/8. Ini sama dengan ini boleh dicoret ya, 7 di bawah dengan 7 di atas ya. Ini kan sama aja, kalau dibikin 7/7 dikali 6/8 juga boleh. Jadi 7/7 itu kan sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 6/8 atau 3/4 ya. 3/4 ini juga angka cantik yang harus dihafalkan. Jawabannya adalah 3 dibagi 4. 0,75. Ya, pasti 0 ya, karena 3 dibagi 4 itu belum nyisa. Jadi pasti 0 dulu. Jawabannya C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. 15 adalah 37,5% dari berapa? 15 detik dimulai dari sekarang. Cukup 15 detik, kalau kurang boleh di pause dulu videonya. Oke, kita bahas bareng-bareng. 15% itu 15 itu adalah berapanya dari 37,5%, atau 15 sama dengan, ya kalau ditulis itu adalah 15 sama dengan 37,5% dikali titik-titik gitu kalau dituliskan ya. Ingat ya, 37,5 ini adalah angka cantik ya, angka cantik dari 3/8. Kita harus ingat maksudnya 37,5% ini adalah angka cantik dari 3/8. Boleh lihat di tips dan trik di video sebelumnya ya. Jadi 15 ini sama dengan 3/8 kali X gitu ya. 3/8 dikali X. Berarti X-nya kalau seperti ini. Oke, kalau teman-teman masih bingung nih, masih banyak saya temuin teman-teman yang sudah mau tes CPNS tapi rumus-rumus dasar SMP masih bingung. Nah, kalau ketemu yang seperti ini ya, ini sama seperti ini teman-teman ya, per 1 gitu ya, atau 3X deh. Simpelnya gini, 15/1 sama dengan 3X/8 gitu ya. Jadi dikali silang. 3X dikali 1, nggak usah ditulis ya, sama dengan 15 dikali, karena ini lawannya ya, jadi dikali 8. Kemudian X-nya sama dengan, ya sudah, X-nya 15 dikali 8 dibagi 3. Boleh dicoret ya, ini 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. X-nya sama dengan 40, berarti E jawabannya. Oke, jawabannya siapa yang benar? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Soal nomor 14, 2/4 dibagi 4/11 sama dengan 15 detik dimulai dari sekarang.
Oke, cukup 15 detik. Kalau masih kurang lama, boleh di pause dulu videonya ya. Kita bahas bareng-bareng, ini gampang sekali. Kita lihat opsinya dulu. Opsinya adalah pecahan, maka kita harus cari dalam bentuk pecahan. Oke, 2/4. Kalau masih bingung rumus dasar, boleh ditulis seperti ini ya. 2/4. 2 dikali 4, 8 ditambah 1, sama dengan 9. 9/4 dibagi 4/11. Ya, seperti biasa, kalau ada pembagian berarti perkalian, tetapi yang kedua dibalik. Jadi seperti ini, 9/4 dikali 11/4 sama dengan 99/16. 99/16. Ya, ada jawabannya? Kebetulan banget ada ya, yang E ya. Atau kalau mau disederhanakan, misalnya nggak ada itu 99/16, ya berarti disederhanakan menjadi pecahan seperti bentuk yang B dan C. Silakan berapa? 6 ya. 99 bagi 16, 6. Sisanya adalah, karena 6 kali 16 ini adalah 96, maka 99 dikurang 96 sisanya adalah 3/16. Ada juga rupanya 6 3/16. Jadi jawabannya adalah yang E dan B ya. Teman-teman yang jawab B dan E boleh. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita lanjut di soal berikutnya ya. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.